Kebanyakan kalian nyari jackpot atau jalan pintas. Memang ada ya satu dari mungkin 100.000 orang yang bisa ngubah 10 juta jadi ya kan 1 miliar. Tapi itu kenaikan 100 kali lipat. Kalau kalian pakai aset untuk naik 100 kali lipat, berarti resikonya itu besar sekali. Kemungkinan kalian ngelipatnya balik ke nol, itu lebih besar dibanding 10 juta tuh jadi 100 kali lipat. 10 juta ke nolnya kalian tuh lebih mungkin dibanding kalian punya modal 10 juta hilang semua, ya. Ini kenyataan pahit ya tentang dunia finansial, dunia investasi. Itu semuanya butuh waktu, butuh modal juga. Gua pun berinvestasi dari modal hasil usaha gua. Ya ini kalian bisa cari dari semua video-video gua yang lama, track record gua adalah gua jualan barang, ya. Baru uangnya itu gua pakai untuk berinvestasi. Bukan kebalik, bukan gua nggak punya uang lalu gua berinvestasi. Karena kemarin gua ada ketemu salah satu teman gua, ya usianya udah cukup tua, beliau ini udah punya keponakan-keponakan, beliau cerita, lucunya adalah keponakannya itu adalah di depan gitu, depan komputer. Selama 9 jam ya, ngeliatin chart dan lain-lain. Padahal nggak punya penghasilan. Itu jalan paling cepat menuju penderitaan. Ya, lu pikirnya lu bisa jackpot dari sana malah uang lu akan hilang semua. Karena financial market itu tempat orang yang sabar. Tempat pindahin duit dari orang yang sabar, ya, orang-orang nggak sabar itu ke orang yang sabar. Jadi kenapa gue bisa sabar? Karena gue punya penghasilan. Gue bisa tahan jangka panjang. Mau dia turun 20% nggak apa-apa. Yang gue lakukan dari dulu, gue cuma dagang, gue usaha, lalu uangnya gue pakai, laba bersihnya gue pakai untuk berinvestasi. That's it. Lu kalau ibaratnya gaji UMR ya, hemat itu ada batasnya. Penghasilan yang gak ada batasnya. Kalau lu gaji UMR lalu fokus lu adalah investasi, ketika lu udah nabung nih berbulan-bulan gitu kan, gak makan cuman Indomie setiap hari, lu punya 50 juta nih, 50 juta 10% per tahunnya itu 5 juta. Dibanding lu upgrade skill dari tadinya UMR 5 juta bisa naik ke 10 juta, lu udah dapat 5 jutanya lagi. Ya, dibanding lu nabungnya lama, lalu lu berinvestasi buat dapetin 10% per tahun, hasilnya tuh 5 juta rupiah. Itu nggak akan berguna gitu dan lu cuma nyiksa diri lu along the way. Lu harus perbesar yang namanya penghasilan lu. Jadi kebanyakan orang yang suka nanya gua, "Bang, ini secara makro apa yang terjadi nih geopolitik? Bang, ini apa sih yang terjadi dengan Bitcoin? Apakah ini harga yang bagus untuk dibeli? Bang, saham apa ya yang kira-kira bisa naik secara multi-bagger?" Itu bukan pertanyaan yang harusnya kalian tanyain. Yang kalian harus tanyain ke gua adalah, gimana caranya gua meningkatkan penghasilan gua bulan ini? Ya. Karena balik lagi tadi, kalau gua pakai skenario tadi 50 juta yang lu tabung itu gaji UMR, itu nabungnya lama loh, lu cuma dapat 5 juta. Bukan berarti lu tidak berinvestasi, karena investasi adalah habit. Ketika uang lu masih kecil, lu berinvestasi, top, bagus. Tapi alangkah baik ya, dibesarkan penghasilannya. Jangan fokusnya di investasi. Ngatur portonya gimana itu nggak ngefek. Kalau uang lu cuma 5 juta itu nggak ngefek. Lu harus naikin nabungnya jadi 20 juta gitu. Ya, 5 juta lu tuh nggak akan ngubah hidup lu. Return dari dagang lu, return dari skill lu akan selalu lebih besar dibanding return investasi lu. Dibanding mikir portofolio gue itu seperti apa, tanya penghasilan gue bulan ini gimana caranya kali 2. Apakah gue harus jual jasa gue yang tadinya gue jual buat perusahaan gue secara gaji, ya kan, gue marketing di situ, gue bikin digital marketing buat orang lain, gue jadi videographer di satu perusahaan, gue bantu jual jasa gue di tempat lain online, gue jadi editor, gue kerja di perusahaan gue lalu gue kerja lagi yang lain online. Apapun caranya, 2 kali penghasilan lebih penting dibanding mikir portofolio kemana. Coba tanya ya, apa yang bisa dibayar sama orang lain dari skill yang lu udah punya? Lu catat gitu, skill gua. Oh, gua bisa jualan. Oh, gua bisa marketing. Oh, gua bisa ini. Gua bisa programming. Oh, gua bisa bikin website buat perusahaan gua. Gua bisa bikin sistem buat perusahaan gua. Gua bisa bikin database untuk perusahaan gua. Gimana caranya gua bikin untuk orang lain? Jangan pernah ngandalin jackpot ya, investasi yang tiba-tiba meledak itu cuman 1 dari 100.000 orang ya, dan kemungkinan besar bukan kalian kalau kalian nonton ini, atau kalian udah coba itu dan udah balik ke nol lagi. Dan gua kasih tahu ya, kekayaan tuh nggak bisa datang dengan cepat ya, 1 miliar tuh datangnya nggak cepat, untuk gua pribadi pun datangnya nggak cepat. Itu butuh waktu, butuh proses. Dan dari fase-fase nanti gua akan sharing ini, gua ada sempat balik lagi ke nol gitu loh. Karena kesalahan yang mungkin kalian udah lakuin, ya makanya nggak nyampe 1 miliarnya. Kekayaan yang benar tuh sangat boring. Ketika gue dapat uang 2 juta pertama, gue investasiin 2 jutanya. Oh, gue naikin penghasilannya dapat 5 juta, gue sisihin. Gue besarin lagi bisnisnya, gue putar lagi ke inventory, gue putar lagi ke marketing, gue putar ke SDM yang lebih bagus lagi. Oh, naik jadi 30 juta, jadi 50 juta. Gue ada bisnis lagi, gue bantu servicing orang punya agensi, akhirnya dapat 80 juta. Gue bisa nabung 60 juta. Boring. Ya. Orang ngeliatnya, oh udah jadi miliarder, umurnya masih muda. Tapi itu 5 tahun sebelumnya tuh boring. Ya. Sangat membosankan, sangat repetitif, setiap hari gue lakuin hal yang sama. Gue liat nih packingnya bener atau enggak, gue coba jualan, jualannya nggak keren, nggak seksi gitu. Gue nggak peduli keren, gue nggak peduli kelihatan orang wow gitu kan,
Ada kayak orang zaman dulu ya, zaman gua ada yang bikin startup, wah dia fundraise begini keren, tapi sekarang udah susah orangnya. Sedangkan gua jualannya nggak keren waktu itu, gua jualannya barang dari Cina, apapun gua jualin gitu. Mau jam tangan dari Cina gua jualin, apapun gua jualin. Nggak keren ya, gua kayak pedagang pedagang di ITC begitu sebenarnya, tapi online gitu kan, kayak warehouse gitu, nggak ada keren-kerennya. Atau agency gua yang datang, gua yang tanda tangan kliennya retainer, nggak keren. Gua nggak punya startup pertanian gimana yang akhirnya bangkrut. Yang penting gue bisa bikin duit, dan hasil duitnya itu bisa lebih besar bulan depan, dan gue bisa investasikan itu untuk gue belajar bermain di financial market. Itu nggak ada orang yang tahu, ya nggak ada temen gue bahkan yang tahu waktu itu gue punya duit, ketika gue SMA nggak ada yang tahu, ya tiba-tiba orang kaget aja gitu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tepuk tangan, ya nggak ada apresiasi dari siapapun. Gue cuma nundukin kepala gue, nggak beli mobil, ya, nggak beli hal aneh-aneh. Gue fokus ya, gedein dagangan dan usaha gue. Kebanyakan orang itu mau jadi 1 miliar hari ini jadi trader forex, besoknya trader kripto, besoknya berubah lagi jadi yang lain lagi ya. Berubah jadi clippings, mau jadi apa, AI apalah kalian itu kalian cari how to make money from AI, kalian cari makin banyak makin bingung, makin belajar trading forex makin rugi gitu kan, dimakanin sama broker duitnya. Jadi bukan itu jalannya ya. Jadi kaya itu nggak ada yang gampang, sulit. Ini matematika sederhana ya, lu nabung 5 juta per bulan ya, dengan return 8% itu lu butuh 11 tahun untuk nyampe 1 miliar. Sedangkan kalau lu bisa nabungnya cuman kali 3, 15 juta aja setiap bulan dengan 8% yang sama dari tadi 11 tahun jadi 5 tahun. Nah, jadi kelihatan jalannya kan? Gampang dong 1 miliar, 15 juta sebulan dengan 8% return per tahun. Itu obligasi tambah dikit, tinggal tambah beberapa saham gitu. Lu akan nyampe 1 miliar dalam 5 tahun. Nah, itu jalannya udah gua kasih nih, petanya di depan lu. Tapi kan pertanyaan gimana caranya bisa nabung 15 juta? Kalau pengeluaran 5 juta berarti penghasilan lu minimal 20 juta. Dalam 5 tahun lu jadi miliarder. Pertanyaan investasi itu bukan investasi di mana, tapi berapa ya. Kalau 5 juta 11 tahun, 15 tuh jadi 5 tahun ya. Jadi kelihatan 11 tahun kan jauh, 5 tahun ini lebih dekat. Nah, ini gua akan kasih petanya ya dari 0 sampai 100. Nah, lu jangan banyak bertingkah. Gua udah bilang, jangan sok-sokan jadi fund manager, jangan sok-sokan jadi trader, itu lupain lah. Semua itu lupain mimpi-mimpi lu itu. Kalau lu masih 0 sampai 100 juta, tingkatin penghasilan, titik. Penghematan tuh ada mentoknya. Ya, lu nggak bisa nggak makan gitu kan. Entar jadi nggak sehat juga hidup lu, entar lu menderitanya di akhir hidup lu. Target utamanya di fase pertama ini ya, jangan ngutang dulu, ini paling bener. Lu mau bisnis apa jangan ngutang gitu, 0 sampai 100 jangan ngutang, itu bikin hidup lu tambah susah. Yang pertama jangan ngutang. Yang kedua, ya ketika uang pertama lu punya 0 sampai 100 jangan diinvestasikan, lu bikin jadi dana darurat, ya. Ketiga, lu investasiin balik ke dalam skill lu. Lu cari tempat di mana lu bisa asah skill lu untuk tadi penghasilan lu bisa kali 2 kali 3. Karena portofolio kali 2 kali 3 sulit banget, gua aja nggak bisa. Tapi penghasilan kali 2 dan kali 3 lu pada pasti bisa. Entah itu skill jualan, cara marketing, bagaimana caranya komunikasi, gimana cara besarin dagangan lu, upgrade skillnya ya. Entah itu lu belajar programming ya, entah lu belajar gimana caranya pakai AI, entah lu belajar apapun itu, yang penting skillnya ditingkatin dan disisihkan uangnya ya. Jadi full cash, dana darurat, dan untuk investasi tingkatin skillnya supaya bisa nambah penghasilan bulanannya itu 0 sampai 100. Lu juga harus bikin proyek sampingan di level 0 sampai 100. Kalau lu bekerja jadi marketing di perusahaan, lu cari proyek sampingan. Kalau lu bekerja jadi apapun, lu bekerja di kontraktor, cari kerjaan lu sendiri, ya. Cari apakah lu bisa ngelakuin cuman renovasi sederhana, punya teman lu rumah di mana. Jangan cuma lu mikirnya lu kerja doang terus sama orang gitu. Lu coba cari gitu, celah yang lu bisa kerjain sendiri, di mana skill dan jasa lu itu lu bisa dibayar sama orang dan ada harganya di market.